Masih capek? Udah agak ini, sekarang udah enak kan guru. Enakan? Alhamdulillah. Saya sebetulnya mau beliin peci buat jenengan loh. Lupa. Jenengan mau pecinya mau merah kayak gini atau hitam? Gimana guru aja. Hah? Gimana guru aja. Ini kepalanya ukuran berapa? Berapa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya udah nanti saya aja langsung ya ke toko ininya ya. Ya, guru. Biar bisa di ini kan. Gitu kan kalau kita tahu ukuran kepalanya kan nanti biar Nyai suruh beliin gitu kan. Tapi nanti kita bareng aja lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa sapa menyapa, doa doa walau hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga kita baru sampai nih guys. Yang dimana kita ini habis menjalankan tugas ya. Tugas yang dimana sebetulnya yang ditugaskan ini Kang Andra ini, Kang Fajar ya. Tapi di samping itu juga ya tetap saya harus bisa mendampinginya. Karena ya gak bisa saya untuk melepas dia sendiri dulu untuk saat ini. Tapi insya Allah kedepannya bisa ya. Insya Allah. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya tugas dari siapa Kang? Nah itu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan sih udah pasti pada tahu semua ya. Tugasnya itu dari siapa, misinya dari siapa. Yang pastinya ya dari Abah. Ya, dimana Abah siapa? Abah Samsudin. Oke. Nah ini singkat cerita, mungkin ya jenengan udah pada tahu atau udah pada yang nyimak juga kalau udah nyimak. Tapi kayak lo yang belum disimak dulu ya di video sebelumnya. Nah kita ini dijalankan diberikan amanah atau misi sama Abah ini ternyata. Tapi sebelumnya kita selawat dulu. Kurang Abdul kayaknya kalau belum selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah sama-sama ikut bersalawat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, Amin. diberikan keselamatan, sehat jasmani maupun rohaninya, selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekarang ini ada yang lagi sakit, kita doakan sama-sama. Moga Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya, disehatkan kembali. Oke. Amin amin. Nah, ini untuk para sahabat semuanya ya, kalau udah yang nyimak ya. Ternyata kita ini diberikan misi ini untuk dititipi amanah ternyata. Amanahnya itu apa ya, inilah. Pertama mungkin Kang Andra ini amanahnya agar bisa istiqomah lagi. Amin ya Allah. Dan kita lihat juga, wah ini Kang Andra ini kayak ketika mau narik ini gimana sih ceritanya, coba diceritain. Pas mau narik ini menarikan nih. Itu pas waktu saya baca ini apa namanya,
Waida batustum Iya, batustum kayak jabarin batas itu. jabarin itu Hmm. langsung tangan kayak bergerak sendiri tuh guru. Oh gitu. Ya dibarengin sholawat malah apa namanya kayak magnet gitu guru. Gimana sih kayak Ya kayak ada getaran-getaran getaran energi. gitu. Iya, Nah, terus disitulah kayak ada yang nyalurin kayak gitu. Oke. Ini kan yang ketarik kan yang pertama tuh ini bisa Ya. muter-muter ya. Yang merah ini. Merah ini guys. Yang pertama ini energinya juga lumayan sih. Maksudnya ini energinya alam. Jadi energi alam yang dimana ini fungsi-fungsinya juga bagus sih, banyak sih. Tuh kayak lihat kayak ada di sini nih. Dalamnya itu Tuh kayak ada kepala ya. iya. Keren. Apa kayak ular apa sih? Hmm. Hah? Kepala apa sih guru itu? Keren ya. Iya ya. Nah ini yang pertama. Iya. Sampai jenengan loncat ya, lompat duk. Sakit nggak sih? Hah? Sedikit ya. Sedikit, tapi nggak sakit kan? Enggak. Nah terus pas yang keduanya jenengan kayaknya kesusahan ini ngambilin ini. Iya yang ini yang lebih ini. Guys, ini yang lebih ini kecil tapi energinya guys. Lari-larian ini dari itunya guru. Ini ukuran berapa sih paling? Tapi harinya gerilap gitu. Iya. Tahu di kamera kelihatan apa enggaknya ini? Kelihatan nggak guys? Oke. Nah pas ini gimana nih perasaan pas narikin ini? Kalau yang ini mah agak ini mungkin badan agak sedikit lemah gitu kan. Pas waktu menarik yang pertama. Terus yang ini, getarannya itu guru sangat-sangat dahsyat ya pokoknya. Nanti bisa dipakai sama kamu. Ya. Pakai Itu sama buat kalung ya. buat kalung Leontin ini ya itu. leontin ini. Buat kalung. Nanti dibersihin banyak karat-karat ini kita bersihin aja nih. Ya kan? Iya. Ini kayak ini ya apa? Ininya. Kayak ikan apa nih? Iya. Pantas ya di air-air gitu ya. Kayak ikan paus apa ikan apa ini? Iya kayak di perutnya itu ya. Kayak di ini perut. Itu ada ini juga ekornya tuh guru. Kapan ya? Mungkin kalau jenengan nggak mau pakai, mungkin ada yang mau. Kalau ada yang mau di chat aja di 0878 0449 7988 silakan. Hasil penarikan Andra Kang itu. Andra perdana ini Perdana itu. Kang Andra. Yang tadinya nggak percaya perihal hal yang seperti ini sekarang ini ditunjuk-tunjukkan ya. Nah, yang lebih ininya lagi ketika di dalam gua itu saya pribadi kayak melihat ada sosok Gus Samsudin. Kamu melihat nggak gitu? Iya pas waktu mau pertama masuk tuh saya. Pertama masuk. Cuma nggak melihat, cuma ada aroma parfum Abah gitu. Wanginya gitu. Wangiannya. Abah kan lagi di Polda kan? Iya sih. Tapi kenapa bisa ada di situ? Ya, mungkin gimana ya guru? Walau alam bisa itu bisa, sulit diucapkan, iya. Sulit jelaskan juga ya. Intinya jenengan yang bisa merasakan. Saya juga melihat ada sosok beliau. Mungkin itu entah itu hodamnya ya kan? Kan setiap orang itu ada hodamnya masing-masing. Entah itu yang sering sekarang ini sukma kan. Kalau sukma itu kan jelas kelihatan sukma gitu. Entah itu sukmanya kan seperti itu. Ya cukup kita aja yang bisa merasakan, yang bisa yang melihat atau gimana kan. Mungkin ya panjenengan juga semua ya ada yang melihat ada yang enggak ya seperti itulah. Terus di samping itu juga kan hal yang seperti itu bisa terjadi itu kan bisa dari amalan itu ya, amalan. Nah ketika kita mengamalkan suatu amalan ya keilmuan, nah diijazahkannya sama beliau itu ada. Jadi
seolah-olah menyerupai beliau, padahal beliaunya di sana tapi kok bisa ada di sini kan, seperti itu. Nah dilanjut lagi nih, ada ini nih 3 ya kita dapat barang 3, itu, alhamdulillah itu. nggak tanggung-tanggung ya guys, dapatnya 3. Nah ini tuh pedang ya, Pedang. nggak tahu ini apa? pedang apa, Karat itu ya guru. karat ya, basah nih karena kan di air ya, ini sampai karat kayak gini. Pedang ini bisa dirawat ini kayak ada inian ya. Oh ini mau bunga-bunga gitu ya, apa Lambang apa itu? apa lambangnya atau apanya nggak tahu lah, tapi ini saya pastikan ini usianya udah cukup tua ini. Pasti guru. Tadi pas waktu dibuka juga susah Ya, banyak karat juga. ini udah pasti usia pedang ini sama usia saya lebih tua usia pedang ini. Pasti. Ini ininya kali ya yang penjaganya. Kodamnya. Kodamnya ya. Keren juga guys buat pajangan guys. Kalau ada yang minat juga silahkan ini. Nih ya, kalau ada yang pencinta barang-barang antik atau kuno. Tapi ini sama guru belum di ini lagi, Belum. kasih ininya buat apa gitu kan. Belum saya ini Miliontin juga ya. Liontin juga nanti Yang kan baru datang juga. ya kita baru datang. Belum sempat. Nanti kita selaraskan ininya, jadi biar tidak terjadi apa-apa nanti. Ngantuk. Hah? Ngantuk. Lumayan soalnya. Ini pedang ini kayunya ini saya pastikan ini dari kayu ulin. 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 Kayu ulin itu kayu yang seperti kayak jati tapi Jati. lebih inian kayu ulin seperti ini. Kalau kayu ulin tuh banyak digunakan kalau nggak salah itu daerah Kalimantan ini. Tuh ada XX apa, ada lambang-lambangnya ya. Iya, dari ininya ya. Yang saya herankan abah kok bisa apa namanya mempercaya apa bukannya mempercayai gimana ya? Memberikan misi atau Iya. amanah itu seperti ini. Iya. Gini, yang pertama mungkin beliau ini mau lebih membuktikan lagi sama jenengan, yang dimana dulu jenengan itu nggak percaya perihal hal yang seperti Iya, ini. benar. Makanya kan mengetes jenengan juga bisa apa enggak gitu kan, mau apa enggak. Ketika jenengan mau, berarti kan ketika jenengan yakin ya insya Allah bisa. Terus ya mungkin beliau ini mau ngasih kenang-kenangan untuk jenengan. Iya, Kalau pasti. misalkan jenengan nggak ini ya bisa dipergunakan untuk apa, bisa ya dalam hal jenengan nanti ada teman yang mau bisa dijual sama ini. Iya. Ya kan, kalau ada yang minat teman Ada jenengan, dua ya ini ya. nah, buat modal jenengan. Iya kan, Kayak gitu. kan walau bagaimana juga kan jenengan pasti butuh ini kan, butuh ya untuk sehari-hari ya, paling tidak ya dari kita mungkin takutnya nggak mencukupi atau apa ya kan. Katanya kan ini dibilang HP, nah, ini kan jenengan nanti kan bisa apa gitu, cek Ini satunya lagi di mana tuh? di itu Santri. di santri. 3, 1. Ada di santri. Jadi Abah juga berarti nggak sembarangan ngasih-ngasih kalau misalkan saya nggak kuat itu ya. enggak bakal Udah pasti yakin pilih abah itu pasti bisa. Oke, nah, insya Allah. Ya kan setiap orang itu kan beda-beda. Jadi ketika yang apalagi yang namanya guru itu tidak akan memberikan sesuatu kepada muridnya kalau muridnya itu nggak bisa. Ya. Ketika muridnya itu belum siap gitu kan, otomatis kan ketika diberikan jenengan ini udah siap dan insya Allah udah bisa kan gitu. Benar. Ya alhamdulillah lah, jenengan tinggal istiqomah aja. Iya. Jenengan istiqomah terus nanti ya kayak gitu. Mudah-mudahan ya kita ambil hikmahnya aja lah, kita ambil hikmah di balik semua ini, dan kita doakan juga karena kan kondisi Abah sekarang ini kan bagaimana ya, mungkin ini bisa dijadikan untuk sarana nanti kita ketika Abah udah bebas ya kan. Iya. Ketika Abah udah bebas
kita bisa silaturahmi lagi ke sana. Amin. Kan seperti itu Amin, hikmahnya. Amin ya Allah. Nah, kayak gitu aja. Yang terpenting kan sekarang ini bagaimana kita menjalankan apa yang beliau sampaikan sama jenengan, tinggal jenengan jalankan. Ya kan? Terus di samping itu juga ya kita tinggal terus saja kita berkarya. Yang penting kan karya-karya kita itu tidak istilahnya merugikan orang lain. Satu, keduanya tidak menjatuhkan orang lain. Iya benar. Dan kita berkarya ya di atas kaki kita sendiri tanpa menghujat atau menjatuhkan orang lain. Ya seperti itu. Ya. Karena kan kalau kita misalkan kita membuat karya tapi karya kita itu hasil dari menghujat atau menjatuhkan orang lain, niscaya nanti juga kita akan ada yang membalasnya. Akan ada yang menghujat kita juga, akan ada yang menjatuhkan kita juga. Jadi kamu Kita itu harus nanti siap ke ya. depan ya memang harus siap. Karena kan ketika jenengan udah menghujat orang, udah menjatuhkan orang, ya jenengan itu udah tanda tangan, udah siap untuk dihujat lagi, untuk dijatuhkan lagi sama orang lain gitu. Mudah-mudahan saya kuat itu guru ya. Nah, amin. Yang penting kita menjalankan yang benar. Hmm. Dan benar itu mengenai kebenaran ya. Iya. Benar itu ada 4. Yang benar kan benar yang pertama benar menurut Allah, yang dimana hukumnya itu hak mutlak atau absolut, tidak bisa diganggu gugat. Nah itu benar menurut Allah. Ada benar juga benar menurut umum, ya kan, benar menurut umum. Benar menurut umum, matahari terbit dari mana? Dari timur kan? Dari timur. Nah ini bertentangan sama benar menurut ilmiah. Kalau menurut ilmiah matahari itu nggak terbit karena apa? Bumi yang muter. Nah itu sama-sama benar kan? Iya. Jadi benar menurut umum matahari terbit dari timur, dan benar menurut ilmiah. Menurut ilmiah matahari nggak terbit karena buminya yang muter kan? Iya kan? Nah terus ada lagi benar menurut falsafah. Benar menurut falsafah matahari terbit dari barat. Nah kan kita taunya kalau misalkan matahari terbit dari barat kiamat dong. Kan kayak gitu kan. Nah kita di sini konsekuensinya seperti ini. Benar menurut falsafah itu matahari terbit dari barat, kok bisa ya? Matahari ini kan kehidupan, ya kan? Iya. Nah tengoklah kehidupan kita ini kan sudah diatur dari kebarat-baratan, sudah mengikuti kebarat-baratan, Barat-barat. ya toh. Nah tentang kehidupan kita dan tentang uang kita juga, ya istilahnya kayak rupiah kan tergantung di sana kan baratnya. Kalau di sana lagi ini kan rupiah kita gimana. Nah itu kan jadi tergantung kayak gini. Kiamat dong ya. Kiamat itu bukan untuk kiamat langsung enggak, tapi kiamat ya untuk diri kita yang mengikutin gengsi, yang mengikutin ego kan gitu. Jadi ya nantilah akan menerimanya, konsekuensinya itu seperti apa. Nah terus lihat kehidupan sehari-hari perempuan sekarang. Ya tak? Iya benar. Yang dimana pakai pakaiannya udah ngikutin gaya ke barat-baratan, pakai naik motor pakai celananya segini, ya tak? Benar guru. Nah kan itu udah gaya-gaya orang barat. Iya. Kan itu kehidupan. Terus makanan, dari makanannya, coba anak-anak sekarang ada yang mau dikasih goreng singkong, udah jarang. Ada yang mau dikasih ganyol. Tahu ganyol nggak kamu? Enggak. Oh kamu aja nggak tahu ganyol. Apa? Ganyol itu kayak semacam ini ya, kayak kalau bentuknya itu kayak lengkuas kayak, tapi enak kalau dikukus gitu. Kayak lengkuas gitu. Nah modelnya, tapi bukan lengkuas, ini ganyol namanya. Kayak tales tapi kecil gitu kan, panjang gitu. Itu kayak gitu ada. Nah sekarang kayak makan kayak itu kan udah jarang yang mau. Kebanyakannya mana hot dog. Kayak gitu ya kan. Pasti. Nah, padahal kan KFC itu apa artinya? KFC itu kan ayam juga gitu. Cuman kan ada dibumbuin apa gitu, dan namanya yang itu udah dari makanan aja, dari kehidupan kita, dari uang kita udah banyak yang ngikutin ke barat-baratan seperti itu. Padahal kan kita ini apalagi sebagai orang Sunda, ya kan, martabat satu bangsa bisa dilihat dari budayanya. Kita sebagai orang Sunda harus bisa menjaga budaya. Nah bahasa juga kan itu salah satu budaya.
yang dimana harus bisa kita lestarikan. Jangan sampai kita ini jati diri Sunda kita ini nggak ada. Kita ngaku orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda. Hati-hati. Kan udah banyak ya kan. Orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda. Iya, Banyak toh. benar guru. Gitu. Kayaknya kan negara kita ini kan negara Indonesia yang dimana luas. Dan negara kita ini terkenalnya itu bukan dari peperangannya, bukan dari apa, tapi dari budayanya. Yang terkenal itu budaya. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan budaya-budaya yang sudah menjadi turun-temurun leluhur-leluhur kita. Seperti itu. Contoh tuh kayak itu dupa. Oh iya, dupa mana guru? Itu udah tuh. Itu kan salah satu budaya, itu peninggalan leluhur-leluhur kita gitu. Jadi kita harus bisa melestarikannya seperti itu. Wangian. Wangi-wangi untuk wangi-wangian aja. Dan kalau kita maknanya dari dupa juga banyak. Ini tentang filosofi tentang kehidupan kita, ya kan? Kayak misalkan dupa warnanya apa. Terus nanti kalau udah dibakar kan ada warna merah api. Itu kan melambangkan tentang nafsu. Terus ada warna asapnya warna putih. Gitu. Itu lambang sebetulnya, kita harus pahami, simbol ya. Simbol. Makanya jangan suka membid'ah-bid'ahkan, mengapa-apakan gitu. Gak usah bilang ke situ lagi guru. Enggak, ini kan untuk yang masih ini gitu. Kayak gitulah. Ya, intinya ya kita itu ya jangan pernah beragama kepada agama. Kok bisa jangan pernah beragama kepada agama? Iya, kalau kita misalkan nanti beragama kepada agama, kita melihat agama yang beda dengan kita, agama orang lain pasti nggak suka. Kucing. Karena apa? Kita beragamanya kepada agama, ya kan? Terus harus bagaimana? Beragamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim melihat agama selain non muslim, insya Allah kita tetap tidak akan nggak suka, tapi tetap kita akan suka sama, karena kan kita itu harus bisa seiring sejalan. Karena apa? Semua itu makhluk ciptaan Allah, kan semua makhluknya. Jadi kita harus bisa saling menyayangi. Nah, seperti itu. Terus jangan pernah beragama kepada Al-Quran. Iya, jangan pernah beragama kepada Al-Quran. Kenapa? Ya kalau kita beragama kepada Al-Quran, kalau ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, pasti kita akan nggak suka. Seperti itu. Terus bagaimana tetap kita beragamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, ya kita ajarin. Ya ini loh cara baca Al-Quran yang benar. Toh enak hidup kita itu. Ini kayak gini, kalau kayak gini salah. Nah itu kalau kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mencaci, tidak memaki, tidak menghujat. Oke. Ya, seperti itu. Enak toh. Apalagi kan kita ini Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Terima kasih guru udah cari tahu tentang agama ya. Iya, kita belajar sedikit-sedikit. Makanya kan kalau kata orang Sunda itu kalau kita ngaji itu ulah ngebuntut bangkong. Kenapa? Buntut bangkong itu kan ekor kodok. Lihat ekor kodok, panjang enggak, pendek enggak. Jadi artinya apa? Kita ngaji itu harus sampai tamat. Jangan ini ngaji baru hanya sebatas katanya ya dikatanyakan lagi. Belum, kan yang namanya katanya itu kan belum tentu nyatanya. Kita ngaji harus benar-benar ngaji. Ngaji harus benar-benar sampai ke rasa. Ya kan? Harus sampai betul-betul gitu, ke rasa. Iya. Nah, misalkan kita ngaji Al-Quran, jadi kita harus bagaimana mengikuti ajaran-ajaran yang di Al-Quran itu. Kehidupan kita mengikuti apa yang ada di Al-Quran itu. Jangan kita ngaji, ya kan kita paham Al-Quran, tapi kehidupan kita nggak mengikuti apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran. Gitu. Kita ngaji seperti ini. Misalkan kata di dalam Al-Quran itu seperti ini ya, diajarkan kepada kita. Tapi kehidupan kita itu jauh dari apa yang ada dijelaskan di Al-Quran itu. Padahal kan sudah jelas-jelas Al-Quran ini sumber kehidupan kita yang harus kita ikutin. Gitu. Makanya kan kalau kita ngaji harus benar-benar ngaji. Ngajilah ketika kita udah ngaji. Nah, apa yang ada di Al-Quran itu, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya kita ikutin di kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan. Jadi tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa iri, dengki. Karena kunci sukses itu kan ada 4. Pertama,
Kalau kita hidup mau sukses, pertamanya itu apa? Jangan pernah mengingat kebaikan diri kita, tapi ingatlah kebaikan orang lain. Jangan pernah menghitung kebaikan kita, tapi hitunglah kebaikan orang lain. Seperti itu, ya. Satu. Keduanya, jangan pernah mempunyai rasa sifat iri. Iri ya. Ya, itu penyakit hati, iri. Terus dilanjut lagi, jangan pernah mempunyai sifat dendam. Ya itu. Oh, semua orang itu susah itu guru. Iya, Susah itu ya, mengamalkan susah. itu sifat dendam itu. Ya, kita belajar jangan pernah mempunyai sifat dendam. Dilanjut lagi, selalu berprasangka baik. Karena apa? Kata Allah kan di dalam hadisnya itu ada, aku bersangka prasangka hambaku. Ketika kamu berprasangka baik, insya Allah kebaikan akan didapatkan. Tapi ketika prasangkamu jelek, ya kejelekan juga yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu. Makanya berprasangka baik, ya. Ya. Mudah-mudahan di malam ini kita ada hikmah yang kita Amin. ambil. Ya. Amin. Hikmahnya apa ya? Kita udah melakukan perjalanan. Satu kan ketika kita jalan, insya Allah badan jadi sehat. Kita mau dapatin pengalaman yang seperti itu, ya. Oke, untuk para sahabat semuanya ya, alhamdulillah lah kita di sini lagi belajar ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya atau ucapan dari saya yang wah Kang salah ini Bu, ini nggak sesuai sunnah dan hadisnya enggak. Ya, jadi intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Seperti itu. Karena ketika ada yang salah ya semuanya yang salah-salahnya itu datangnya dari saya. Yang benar-benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Untuk para sahabat semuanya. Oke, ini nanti kamu dirawat baik-baik. Kalau teman kamu ada yang mau ya saya nggak bakal karena kan saya merasakan dari energinya ini insya Allah ini milik kamu. Kamu bisa pergunakan dengan baik nanti kalau ada yang ini ya. Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun berada, di sini saya mengingatkan kepada panjenengan semua. Jangan pernah sesekali kita mengotori pikiran kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita dengan pikiran-pikiran yang kotor, penglihatan yang kotor, pendengaran yang kotor-kotor, penciuman yang kotor, ucapan yang kotor-kotor, dan tulisan-tulisan yang kotor-kotor. Karena apa? Semuanya itu akan berbalik kepada diri kita. Yuk kita selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri, ya. Karena apa? Kebanyakan kita, contohnya saya itu selalu ya melihat keburukan-keburukan orang lain, tapi tanpa saya sadari diri saya lebih buruk, diri saya lebih hina dibanding orang-orang yang di luar sana. Mungkin saya saat ini masih terlihat seperti ini karena apa? Allah masih menutupi aib-aib saya. Ya, seperti itu untuk para sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya mundur diri dulu. Terima kasih banyak yang sudah komen. Mohon maaf kalau komennya belum terbacakan satu persatu. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, ini monggo bagi yang mau pesan madu silahkan di chat di 0878 0449 7988. Silahkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita rehat dulu. Iya guru. Kita break dulu untuk para sahabat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.